Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, ini merupakan pertemuan ke-9 setelah mid semester. Topik kita adalah dimensi utama daripada turbin Kaplan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mendesain turbin Kaplan khusus pada dimensi utama. Baik, mahasiswa sekalian, turbin Kaplan adalah turbin reaksi jenis aliran aksial, di mana aliran fluida sejajar dengan poros turbin. Turbin Kaplan digunakan di mana jika debit air besar pada head air yang rendah. Kemudian, runner turbin Kaplan menyerupai propeller suatu kapal. Mengapa turbin Kaplan juga disebut dengan turbin propeller? Air dari aliran yang bergelombang atau bergulung atau spiral flow melewati sebuah sudut pengarah atau guide blade. Kemudian selanjutnya diteruskan ke sudu atau fan. Air saat melewati sudu akan memberikan sejumlah gaya ke turbin yang menyebabkan poros turbin berputar. Inilah bentuk dari propeller daripada sebuah turbin Kaplan. Sudu daripada turbin Kaplan yang juga disebut dengan turbin propeller yang menyerupai baling-baling kapal. Nah, pemilihan jenis turbin yang digunakan untuk membangkit listrik tenaga air tergantung pada debit dan headnya, yang dimana head ini akan berpengaruh terhadap efisiensi. Selain head juga ya kapasitas atau debit alirannya. Nah, turbin itu dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, turbin Prancis, Kaplan, dan Pelton, dan dapat juga diklasifikasikan sebagai jenis reaksi dan impuls. Dan gambar di bawah ini adalah beberapa bentuk daripada sudu dari satu turbinnya. Ada turbin Prancis, ini adalah turbin propeller dengan sudu tetap, ini turbo, Pelton, Kaplan, dan cross flow. Nah, bagian-bagian daripada turbin Kaplan di sini adalah draft tube. Draft tube ini adalah saluran turun, saluran keluar. Saluran keluar ini adalah tail race, bagian ujung dari output dari turbin itu, output dari aliran turbin tersebut. Ini adalah runner fan. Ini adalah sudut pengarah atau guide fan, poros, dan inilah scroll casing. Ini adalah pemakaiannya. Ini bentuknya daripada turbin Kaplan, dan inilah bagian-bagiannya. Nah, kalau kita tengok ya tipe-tipe daripada turbin Kaplan itu ada yang Kaplan bak turbin dengan head itu 3 meter sampai 12 meter. Dengan flow rate atau dengan debit alirannya adalah 1,5 sampai 7 meter kubik per sekon. Dengan diameter runner 0,63 meter sampai dengan 1 meter. Kemudian dengan output adalah 700 kW. Dengan jumlah sudu bisa 3, bisa 4, dan bisa 5. Kemudian yang turbin Kaplan tipe vertikal atau dengan konstruksi tipe T, di mana headnya 1 meter sampai 25 meter dengan debit 0,2 sampai dengan 40 meter kubik per sekon, dengan diameter runnernya 0,25 meter sampai dengan 3 meter. Dengan output bisa sampai 3000 kW. Dengan jumlah sudu atau number of blade 4, 5, 6, 8. Kemudian ada Kaplan yang dengan sumbu vertikal dengan konstruksi tipe S, head itu adalah 1,5 meter sampai dengan 25 meter. Dengan debit aliran 2 meter kubik sampai 40 meter kubik per sekon. Dengan diameter runner adalah 56 cm atau 0,56 meter sampai dengan 3 meter. Dengan outputnya lebih daripada 3000 kW. Jumlah sudu bisa 4, 5, dan 6. Terus selanjutnya, nah, sekarang misalnya kita akan mendesain sebuah
satu unit turbin Kaplan, di mana headnya adalah 6 meter dengan kapasitas aliran adalah 5 meter kubik per sekon, dan faktor karakteristik adalah 1,45. Jadi putarannya atau rotational speed itu bisa kita hitung dengan N sama dengan faktor karakteristik dikali 2 dikali percepatan gravitasi bumi G dikali dengan head pangkat 3/4 dibagi dengan 2 akar pi dikali dengan kapasitas. Nah, kemudian kita masukin angka-angka ini apabila faktor karakteristik 1,45 dikali 2 dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan head 6 meter ini, ya, pangkat 3/4 dibagi dengan akar 2 kali akar pi kali 5, yang 5 adalah debitnya, sehingga didapat dia adalah putarannya atau rotational speednya adalah 6.538 rps radian per sekon, atau akan sama dengan 392,28 rpm atau menit pangkat min 1. Ini adalah rpm artinya. Ini rps dan ini adalah rpm. 6538 rps atau sama dengan 392,28 rpm. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan putaran untuk head 6 meter tadi dengan debit 5 meter kubik per sekon, kita akan menentukan putaran spesifik, di mana tujuannya adalah untuk menentukan jenis turbin apa yang bisa kita rancang. Untuk debit 5 meter kubik per sekon tadi dan head 6 meter, di mana NS itu adalah N putaran speed rotation speed dikali akar debitnya dibagi head pangkat 3/4, sehingga NS-nya adalah 6.538. Itu yang RPS tadi. Kali akar 5 dibagi 6 pangkat 3/4, didapatlah putaran spesifik 228,78. Nah, dimensi utama yang akan kita hitung, ini ada diameter runner, ini adalah diameter hub, dan inilah lebar daripada sudu pengarah, tinggi lebar daripada sudu pengarah. Nah, gambar dasar mengilustrasikan hubungan antara diameter hub, ini diameter hub, dn ini, dengan diameter luar roda atau sudu, dalam kurung dA atau dn. Ini sigma tadi adalah faktor karakteristik, kemudian diameter number delta dan rasio dn per dA, dan jumlah sudu Z. Sehingga diameter luar runner ini, dA ini, bisa kita hitung adalah 2 dikali dengan diameter number atau delta dibagi dengan pi kali akar pangkat 4 debit dikuadratkan dibagi dengan 2 kali percepatan gravitasi bumi dikali dengan head-nya atau H. Nah, sehingga dengan diameter number delta 1,3, faktor karakteristik 1,45, rasio diameter dn per dA kita ambil 0,4, sehingga diameter runner dA dapat dihitung dengan dA itu adalah dengan maksud angka-angkanya, kapal yang ada di atas ini, sehingga didapat diameter daripada runnernya adalah 0,996 meter. Nah, untuk mendapatkan nilai daripada ini, ya, di mana di sini kan ada dn tuh, dn itu dapat untuk menghitung tadi dA sudah nih, untuk diameter runner itu dia adalah dA dikali dengan 0,4 atau dikali dengan perbandingan antara B0 dengan dA. Jadi dengan mempergunakan tabel ini didapatlah 0,4. Nah, kan tadi gini, bahwa faktor karakteristiknya adalah 1,4. Kemudian Bragg number adalah 1,3. Kemudian perpotongan, kemudian dari titik 1,45 ini kita tarik garis tegak lurus. Kemudian kita tarik dari, ini adalah bagian dari delta, ditarik kiri adalah pada saat dia tadi adalah 1,3. Dari sini, dari perpotongan ini dengan perbandingan BO per D0,
Di sinilah perpotongannya. Kita tarik garis ke kiri sehingga didapatlah 0,4. Inilah dia yang 0,4. Baik, kita lanjut. Atau kita juga bisa menengok perbandingan antara B0 tinggi sudut pengarah ini, lebar sudut pengarah ini, itu dengan perbandingan D per D, perbandingan antara diameter hub dengan diameter runner, atau lebar sudut pengarah dengan diameter runner. Nah, itu bisa kita hitung, kita berdasarkan kepada putaran spesifik. Nah, seandainya D per D-nya, D kecil per D besar, diameter hub dibagi dengan diameter berbanding dengan diameter runner adalah 0,45. Jadi D bisa kita hitung, diameter hub bisa kita hitung sama dengan D besar dikali 0,45. Itu didapat 1,9 meter contohnya saja. Ini kalau berdasarkan putaran spesifik. Baik, selanjutnya. Ini untuk mendapatkan BO, misalnya BO per D adalah 0,41, jadi B0 lebar dari sudut pengarah itu adalah D besar dikali 0,41, jadi 1,76. Itu cara menghitungnya. Untuk menghitung tinggi B. Baik. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya, jumlah sudut berhubungan dengan faktor karakteristik yang dapat kita lihat pada grafik di atas tadi, di mana head section HS max dapat dihitung dengan persamaan bahwa HS max adalah P atmosfer dibagi dengan rho dikali G, rho rapat massa daripada area yang mengalir, fluida yang mengalir dikali percepatan gravitasi bumi, dikurang dengan PV adalah tekanan uap air dibagi dengan rho dikali G. Nah, kemudian dikali dengan faktor karakteristik dikali dengan H. Kalau kita masukin angka-angka semua, bahwa tekanan atmosfer itu PATM adalah 101.300, rho air adalah 999, percepatan gravitasi adalah 9,81, dikurang dengan PV. PV ini adalah 1200 Joule adalah tekanan uap air, dibagi dengan 9999 kali 9,81, dikurang dengan 1,3 dikali dengan 6. Jadi head ini adalah sigma. Sehingga didapatlah head section maksimum adalah 2,396 meter. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga kecepatan. Nah, segitiga kecepatan ini untuk sisi masuk dan ini adalah untuk sisi keluar. U ini adalah kecepatan tangensial di sisi masuk, sedangkan kecepatan aliran fluida di sisi masuk adalah C1, sedangkan W1 adalah kecepatan relatif pada sisi masuk. Dan begitu juga dengan sisi keluar. W2 adalah kecepatan relatif sisi keluar, dan C2 adalah kecepatan aliran fluida keluar sisi 2, dan dengan U adalah kecepatan tangensial di sisi keluar. Nah, untuk itu, di mana T ini adalah jarak antar sudut dan S ini adalah lebar daripada sudut. Sedangkan beta tak hingga ini adalah sudut yang terbentuk daripada kecepatan relatif tak hingga dengan kecepatan tangensial, dan WM adalah kecepatan relatif meridian. Baik, kita lanjut dulu. Nah, yang pertama ini adalah pada sisi masuk, kita bisa menghitung kecepatan tangensial U, di mana U adalah P dikali D dikali dengan N, di mana D adalah sama dengan DA, sama dengan diameter impeller yang sudah kita hitung di atas tadi. Sehingga kecepatan tangensial di sisi masuk adalah P dikali D dikali N, di mana tadi telah kita hitung bahwa D-nya adalah 0,996 dengan P 3,14 dan putarannya 6.538, sehingga didapat bahwa kecepatan tangensial pada sisi masuk adalah 20,452 meter per sekon. Nah, kecepatan relatif arah meridian, nah ini dia. Itu bergantung pada debit dan luas aliran fluida di runner. Dan akan sama untuk ke seluruh bagian runner. Oleh karena itu, kecepatan masuk CO juga akan sama dengan kecepatan meridian WM. Sehingga
bisa dihitung WM sama dengan CO sama dengan debit aliran dibagi dengan A. Inilah dia yang namanya adalah kecepatan relatif meridian. Nah, kemudian WM itu bisa kita hitung sama dengan CO sama dengan debit dibagi dengan A. Debitnya tadi adalah 5, kemudian gas penampangnya adalah pi per 4 atau seperempat kali pi, diameter DA di kuadrat dikurang DN kuadrat, DA adalah diameter impeller sedangkan DN adalah diameter H, akan sama dengan 5 dibagi seperempat kali pi 0,916 dikurang dengan 0,3982 dikuadratkan. Sehingga didapat kecepatan meridian adalah 7,643 meter per second. Jadi kita sudah menghitung kecepatan tangensial, kecepatan meridian pada sisi masuk ini. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian kecepatan tangensial aliran fluida atau CU tak hingga itu tergantung kepada head dan kecepatan tangensial sudu yang bisa dihitung dengan CU tak hingga itu sama dengan head dikurang dengan head section dikali percepatan gravitasi bumi dibagi dengan U, kecepatan tangensial yang kita hitung di atas. Sehingga CU tak hingga ini atau kecepatan tangensial aliran fluida itu sama dengan 6 headnya 6 meter dikurang dengan head section kali 9,81 dibagi dengan kecepatan tangensial arah masuk U 20,452 sehingga kecepatan CU tak hingga adalah 1,919 meter per second. Kemudian perbedaan kecepatan tangensial delta WU bergantung pada head dan kecepatan tangensial sudu. Kemudian efisiensi untuk runner turbin kapal adalah 94%. Jadi delta WU sama dengan WU1 dikurang dengan WU2. Sedangkan delta WU itu WU1 dikurang WU2 itu sama dengan head dikali percepatan gravitasi dikali dengan efisiensi dibagi dengan kecepatan tangensial. Dengan memasukkan angka-angka ini, headnya 6 meter, percepatan gravitasi adalah 9,81 dengan efisiensi 0,94 dan kecepatan tangensial adalah 20,452 sehingga dengan kecepatan perbedaan kecepatan tangensial didapat adalah 2,705 meter per second kuadrat. Terus kita lanjut. Nah, di mana efisiensi runner kecepatan relatif tangensial di sisi masuk dan sisi keluar atau WU1 dan WU2, WU1 adalah kecepatan tangensial relatif tangensial dan di sisi masuk adalah WU1 dan kecepatan relatif tangensial arah keluar adalah WU2. Kecepatan relatif dalam arah tangensial ditentukan dengan persamaan WU tak hingga dikurang dengan CU tak hingga dikurang dengan CU tak hingga kita hitung di atas tadi adalah dapat 1,919 sedangkan U adalah 20,452 sehingga didapat adalah minus 8,533 meter per second. Inilah dia adalah WU tak hingga. Kenapa minus? Karena ada arahnya ke arah kiri dari sumbu koordinat dan juga ke arah bawah. Nah, kemudian kecepatan relatif tak hingga itu akan sama dengan WU tak hingga dikuadratkan ditambah dengan WM kuadrat. Ini dia, ini adalah WU tak hingga. WU tak hingga dikuadratkan ditambah dengan WM kuadrat. Sehingga didapat dia kecepatan relatif tak hingga adalah min 18,553 kuadrat ditambah dengan 7645 sehingga didapat adalah kecepatan relatif tak hingga di sini adalah 20,047 meter per second. Kemudian sudut di tengah sudu dengan horizontal beta hingga adalah sudut yang terbentuk antara kecepatan relatif tak hingga dengan kecepatan tangensial atau U setelah beta tak hingga adalah 90 dikurang tangen inverse tangen WU tak hingga dibagi WM. Kalau kita masukin 90 tangen minus 18,533 per 7,643 dapat adalah 157,589. Jadi sudut ini adalah 157,589 derajat. Baik. Nah, pada kasus ini untuk runner putaran cepat
kita ambil sigmanya, faktor karakternya adalah 1,45. Dengan pertimbangan runner yang dipertimbangkan terhadap rasio S per T, ini bukan pelari, runner S per T, perbandingan antara lebar sudu dengan jarak antar sudu itu masing-masing adalah bisa 0,75 dan 1,3. Pada diameter luar dan dalam, kemudian antar sudu T dapat dihitung dengan persamaan bahwa jarak antar sudu adalah Pi dikali D, ini diameter dibagi dengan Z. Atau jarak antar sudu itu akan sama dengan 0,75 daripada jarak T, atau T-nya jarak antar sudu. Sehingga jarak antar sudu Pi dikali D per Z adalah Pi 3,14 dikali 0,9 adalah 0,782. Kemudian lebar daripada sudu adalah 0,75 dikali T, T-nya adalah 0,782, sehingga didapat lebar daripada sudunya adalah 0,587 meter. Kita lanjut terus. Nah, kemudian barulah kita bisa menghitung berapa daya hidrolik atau daya airnya adalah rho dikali G dikali head-nya dikali debitnya. Tadi bahwa kita tahu bahwa rapat massa adalah 9.999 dikali dengan 9,81 meter per sekon kuadrat dikali dengan head 6 meter dikali dengan debit 5 meter kubik per sekon, dapat adalah 294.5,7 watt. Untuk daya pada sudu atau daya pada runner, kita hitung dengan laju aliran dikali dengan kecepatan tangensial U1 dikali dengan kecepatan CU1 dikurang dengan U2 dikali dengan CU2 akan sama dengan laju aliran dikali U dikali dengan delta WU yang kita hitung di atas tadi. Atau laju alirannya bisa dihitung dengan rho dikali A dikali CO. A adalah luas penampang aliran masuk, C adalah kecepatan aliran masuk, atau sama dengan delta number of sudu dikali 1/4 dikali Pi dikali dengan diameter runner dikurang dengan diameter hub dikuadratkan dikali dengan kecepatan air masuk CO. Nah, kecepatan runner bisa ditulis dengan rho kali 1/4 Pi kali dA kurang dN kuadrat dikali dengan CO kali U kali delta WU. Nah, ini rho adalah 999 kg per meter kubik dikali 1/4 dikali dengan Pi dikali dengan diameter runner 0,9958 dikuadratkan dikali dengan diameter hub atau DN dikuadratkan, ini adalah 0,33983 kuadrat, dikali dengan kecepatan aliran masuk, ini adalah CO 7,6 meter per sekon, dikali dengan U kecepatan tangensial adalah 14,369 meter per sekon, dikali dengan delta kecepatan relatif arah U, arah tangensial adalah 3,865. Sehingga diameter runner adalah 276.365,36 watt. Jadi pada saat air memberikan potensi dengan daya 294.005,7 watt, namun sampai pada runner adalah 276.365,36 watt. Sehingga kita bisa menghitung berapa efisiensi dari turbin kita. Ini adalah daya runner, daya pada sudu dibagi dengan daya hidrolik. Ini dia. Nah, jadi efisiensi turbin adalah P runner dibagi dengan P air, P hidrolik dikali 100%. Yang tadi kita hitung di atas bahwa P runner adalah 276.365,36 watt dibagi dengan daya air atau daya hidrolik 294.005,7 watt kali 100%. Jadi sehingga didapatlah efisiensi turbinnya adalah 94%. Baik, mahasiswa sekalian, cukup sampai di sini pertemuan ke-9 dari masa mesin fluida tentang desain utama daripada dimensi turbin kaplan. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.